Businessman Opinion. Dalam wawancaranya dengan Presiden Jokowi, Karni Ilyas menyinggung ada publik dan survei yang menyebut kebebasan berbicara di Indonesia masih kurang atau sedikit dibatasi. Menanggapinya, Presiden menanyakan kebebasan apa lagi yang kurang. Menurut Jokowi, sekarang banyak ditemukan orang memaki-maki, mendungu-dungukan, hingga mencemooh Presiden. Lalu kebebasan apa lagi yang diinginkan jika itu dianggap kurang? Apa komentar Anda? Apakah saat ini kebebasan berbicara memang dibatasi? 6339160. Kalau pendapat itu sih sebetulnya udah bebas ya sekarang. Cuma namanya rakyat kita kan banyak. Kan nggak mungkin semua senang sama pemerintah. Kalau yang nggak suka ya bahasanya begitu. Mestinya nggak usah didengerin, ya nggak? Kan nggak mungkin orang suka semua sama kita. Jadi mulutnya begitu ya silakan. Ada kalanya nih. Ada oknum kadang-kadang ngasih uang nih karena merasa sakit hati. Itu dikerjain nih uangnya siapin. Itu ada juga kayak gitu. Oknum penegak hukum. Makasih. Nah, itulah bangsa kita, tau gak? Jadi yang namanya presiden tuh mungkin dia ada maksud tertentu atau disogok, dia ada duit ya, nah, duit kan susah. Nah, kedua juga demokrasi kita kebablasan. Istilahnya udah dikasih hati, minta amplak sama ini jantung, ya nggak? Bebasnya ada batasnya. Presiden dijerit-jerit itu, ikan di bawah budur, agama, itu kan sampai kurang aja. Bangsa kita ini bangsa berbudaya kan? Jadi harus dibatasin, nggak bisa sebebas-bebas bahasa kasar seperti monyet. Menurut saya gini ya, kalau Pak Jokowi itu udah oke aja sekarang, udah kebebasan, udah nggak ada masalah ya. Siapapun yang ngomong ya, kalau ngomong baik ya, maksudnya untuk maju nggak masalah. Cuman kan ini kadang manusianya berlebihan Pak. Kayak ya sebelum-sebelumnya kan ada yang mau gorok leher Pak Jokowi lah, ada di mana-mana beritanya. Itu kan namanya udah berlebihan. Sedangkan presiden kita kan itu lambang negara kita. Mau suka nggak suka itu lambang negara kita. Kalau nggak suka tunggu 2024 gitu. Jangan sampai berlebihan. Mestinya nih kalau sekarang ini mesti dibikin kayak peraturan Pak Soeharto dulu, Orde Baru. Kalau yang macam-macam ada di kali pagi-pagi dikarungin. Apa yang dilakukan Pak Jokowi udah cukup baik ya selama ini. Cuman malah udah kebablasan seperti penelpon-penelpon sebelumnya. Yang saya himbau, yang sifatnya politisasi saya segala macam, kalau bisa di medsos itu dikurangi atau diblokir karena itu membahayakan sekali kalau diteruskan. Itu aja sih. Oh, saya mau nanya ya Pak Karni, waktu zaman Pak Harto kemana aja Pak Karni? Emang Pak Karni nggak pernah hidup zaman Pak Harto? Itu aja, terima kasih. Di mana-mana nggak ada yang presiden yang dicemooh. Itu aja ya makasih. Bang Karni ini yang bertanya dengan Pak Jokowi, presiden kita yang sudah baik selama ini. Mestinya Bang Karni nanyanya waktu dulu ke Pak Soeharto, zamannya Soeharto dulu. Berani nggak tanya begitu? Nah, terus kemudian apakah Bang Karni baru lahir kali? Baru lahir di tahun Presiden Jokowi ini? Terima kasih. Pak Jokowi benar ya, tidak ada yang dibatasi saat ini. Selain jangan sampai kita menghina atau menghasut untuk membuat anarkis gitu. Tetapi yang justru sekarang ini kita harus one step ahead, bahwa jangan segala sesuatu itu aspirasi yang berupa tadi pendapat-pendapat itu harus presiden yang menangani. Banyak sekali kepala daerah, gubernur, atau kementerian, lembaga, bupati itu menganggap kebebasan berpendapat itu hanya kericuhan-kericuhan atau suara-suara noise in the crowd aja, hanya suara-suara dalam keramaian. Artinya mereka tidak menindaklanjuti apa yang menjadi pendapat-pendapat masyarakat itu. Misalnya tentang harapan masyarakat supaya BBM jangan naik, itu dianggap kayak angin lalu, pendapat-pendapat umum aja. Begitu juga misalnya dengan adanya kasus dugaan korupsi di kampus atau di beberapa sekolah, itu dianggap sebagai ya pendapat-pendapat masyarakat aja, tidak perlu ditindaklanjuti sampai nanti presiden yang menyikapi. Jadi harusnya kita udah seperti Pak Jokowi bilang, tidak ada yang dibatasi pendapat, tapi di sisi lain
kepala daerah atau kementerian ini juga jangan menganggap pendapat ini hanya angin lalu, ditindaklanjuti jadi kebijakan gitu. Terima kasih. Menurut pendapat saya, kebebasan berekspresi saat ini sudah sangat luar biasa. Saking luar biasanya, saya malah berpikir harusnya itu ada tindakan bagi orang-orang yang berekspresinya itu keterlaluan, menghina, mengeluarkan kata-kata yang sangat jahat, mengancam, itu tidak ada tindakan loh. Jadi sebetulnya harusnya ada batasan kebebasan berekspresi, bukannya malah bebasnya, karena itu menimbulkan keresahan. Terima kasih. Bebasan tuh udah lebih bebas dari negara saya. Jadi yang perlu dipisahkan adalah antara kebebasan berpendapat dengan menghina gitu loh, menfitnah. Nah itu nggak boleh, dimana-mana juga nggak boleh menghina. Masa presiden kita kan bukan pribadi presidennya, tapi lambang negaranya itu menghina. Masa orang ini rakyatnya menghina presidennya sendiri? Saya kan gak suka dong begitu. Itu ya, kasih pendapat gini, kalau ada yang bilang kebebasan bicara yang seperti sekarang ini seperti Presiden Jokowi, itu harus koreksi diri kelihatannya. Karena itu sudah banyak, kalau zaman dulu mungkin udah berbeda nasibnya untuk orang yang beropini yang memaki-maki tanpa jelas, apalagi itu mencemooh atau menjelek-jelekan nggak ada buktinya. Ya mereka harusnya sadar sendiri. Begitu pendapat saya. Kita orang Asia ya, orang Asia kita harus berbicara dengan sesuai dengan aturan dan tata krama. Sekarang kalau kebablasan itu bicaranya ya ngawur gitu loh. Dan saat ini memang dari pemerintahan Jokowi sudah memberikan batasan-batasan ini sudah benar sih. Gitu saya rasa sih kami Elias itu perlu koreksi diri lah gitu loh untuk menanyakan hal itu ke Pak Jokowi gitu loh. Kebebasannya sudah diberikan sebanyak-banyaknya, cuma orangnya keterlaluan, kadang-kadang laki-laki orang gitu apa semua itu nggak benar gitu loh. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Menurut saya kategori yang namanya kritik berbeda dengan menghina. Mengkritik itu biasanya kan para pengkritik kinerjanya pemerintah, itu pengkritik sejati. Boleh eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah kalau menghina itu ya ngata-ngatain seperti tadi dibilang presiden kita ya, mendungukan atau apakan itu sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Karena bisa mencemarkan nama baik si yang dikatain itu atau dihina itu, jadi nggak boleh. Itu ada pasal pencemaran nama baik, bisa kena loh. Inilah yang harus dipelajari banyak rakyat Indonesia, terutama yang suka mengkritik pemerintah. Hati-hati, jangan menghina, tapi mengkritik kinerjanya. Lalu pertanyaannya, kinerja yang bagaimana sih yang boleh dikritik itu? Yang pertama, itu yang melanggar peraturan perundang-undangan dari kinerja eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua, itu yang sewenang-wenang pada rakyat. Karena rakyat nggak mau loh sewenang-wenang. Kita di dalam hukum, di pasal 27 udah sempat memang 4 kali, sama loh dilakukannya. Jadi nggak boleh sewenang-wenang sama rakyat. Dan yang ketiga, misalnya kinerjanya tuh nggak bagus atau jelek, tapi ngaku-ngakunya bagus. Nah, yang paling sering yang kayak gini nih, itu dikritik kemungkinan boleh. Kan tidak apa-apa, hanya kritik gitu ya. Dan ini harus diingat juga, karena perlakuan di depan hukum sama antara di pasal 27 ya, antara semua rakyat baik atas atau bawah. Jadi kalau ada pengkritik yang ditangkap padahal dia tidak menghina, itu yang mungkin para pengkritik merasa atau sebagian masyarakat merasa kenapa ya belum bebas demokrasinya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi tentang hal ini ya, singkat aja. Kalau saya lihat Pak Karni Ilyas ini kan dulu kan ada acara Lawyers Club ya. Ya. Saya lihat memang dari acara itu, dari hal-hal yang dia bawakan itu memang selalu menyindirnya ke presiden kita ya, Pak Jokowi. Tapi menurut saya itu nggak fair juga. Jadi yang berkomentar sebenarnya kebebasannya itu masih dibatasi sekarang ini, itu paling Pak Karni Ilyas dan kelompoknya aja gitu. Saya kira presiden juga menjawab dengan cukup baik ya. Kalau kita mengatakan kebebasan berbicara sekarang, menurut saya sudah sangat bebas. Hanya persoalan selalu pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah, mereka selalu memberikan antara kritik dan mengoreksi dan menghina itu bungkusnya selalu dengan kebebasan berbicara.
Jadi ya kalau kita lihat fakta di lapangan, banyak sekali kalau berbicara yang antara menghina dan lain-lain. Nah, persoalannya kan kita juga ada undang-undang. Kalau yang merasa dihina, dia berhak untuk melaporkan ke polisi. Silakan aja. Kalau itu terjadi, janganlah yang memberikan penghinaan itu mengatakan kriminalisasi. Jadi ini harus kita lihat secara fair. Tetapi saya pribadi, saya mengatakan kebebasan berbicara di Indonesia semakin terbuka. Saya kira media juga menyadari hal ini. Nah, saya pikir yang Pak Karnilius mempertanyakan hal ini juga bagus, supaya masyarakat juga bisa mendengar pandangan atau komentar dari seorang presiden. Saya kira gitu, terima kasih. Ya, saya menanggapi kebebasan berbicara ini sebenarnya sangat erat hubungannya sama revolusi teknologi ya. Jadi di mana masyarakat sudah kurang percaya sama pemerintahan yang berlangsung, sehingga kalau dulu kita ngomong apa aja belum tentu didengar polisi atau didengar siapa-siapa, tapi sekarang ngomong sedikit pun atau cari salah sedikit pun itu viral dan langsung bisa dieksekusi oleh pemerintah, karena pemerintah juga menggunakan alat revolusi teknologi itu. Nah, ini yang sekarang kita bebas berpendapat dan gampang dimonitor, sehingga kita merasa sepertinya kita makin jelek dikungkum sama pemerintah untuk tidak berbicara. Padahal cuma karena teknologi yang membuat kita jadi harus hati-hati berbicara. Saya pikir mungkin itu yang paling dominan. Sama etika kita lah berbicara silakan, tapi kalau sopan polet saya rasa nggak di ini ya. Nah, ini yang jadi masalah, kita suka over ini kan. Singkat aja, menurut saya kalau pertanyaannya Pak Karni Ilyas, memang dia seorang jurnalis dan dia lagi iklan lah, acaranya harus punya iklan, makanya dia nuansanya pancingan gitu. Tapi yang sebenarnya kalau menurut saya beda orang Indonesia dengan orang yang maju. Contohnya sekarang kiblatnya kita ke Tiongkok. Saya pernah dengar Pak Novi Basuki bahwa orang Tiongkok gemar membaca dan gemar belajar. Itu benar sekali. Kalau kita sukanya gemarnya dengar gosip. Jadi alangkah baiknya kalau orang kita ini lebih mendengar tapi mencerna dulu dengan pikiran dan dilengkapi dengan banyak bacaan, baru berkomentar. Kalau kita ini kebanyakan dengar komen. Itu aja, makasih. Di dalam Undang-Undang Dasar pun kan telah dicantumkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat ya, secara lisan maupun tertulis. Jadi artinya mengeluarkan pendapat itu kan kebebasan, tapi dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak menjelek-jelekan orang, apalagi ada undang-undang ITE ini yang tidak menjatuhkan orang, tidak memfitnah orang yang pada dasarnya tidak ada perbuatan yang nggak benar gitu. Jadi artinya harus sesuai dengan jalurnya. Saya kira tidak masalah itu selama mengeluarkan pendapat dengan tujuan yang benar, tidak menjatuhkan orang. Saya kira nggak ada relevansinya, baik itu diterima publik umum dan pemerintah. Saya kira begitu. Saya cuma mau berpendapat, ini sebenarnya kita dari dulu masih begini-begini aja ya, seperti nggak maju-maju gitu, berputar-putar di seputar ancaman pembicaraan ini. Tapi memang gini, kita sadari juga bahwa pengguna media sosial itu juga seperti Bapak tadi sebutkan kurang banyak baca juga gitu loh Mbak, kurang banyak wawasan. Itu menyebabkan orang jadi lebih senang dengerin rumor, gosip, terus dengan spontan mereka dengan emosional bicara seenaknya sendiri gitu. Kebebasan berpendapat di Indonesia tidak begitu terbatas, cukup bebas. Namun bagaimana peran pemerintah termasuk peran pers agar pendapat-pendapat yang membangun itu tidak hanya terjadi di Jakarta atau di Jawa, terutama di Jakarta, tetapi juga ada kebebasan berpendapat atau keberanian berpendapat yang merata, karena kan berpendapatnya masyarakat ini juga untuk mengontrol pembangunan pendidikan. Jarang sekali kita mendengar kebebasan atau pendapat yang berkualitas berkritik di provinsi-provinsi lain di luar Jakarta. Nah, gimana supaya pemerintah juga mesti tulus, para aktivis, LSM, dan akademisi, termasuk anggota masyarakat, supaya di luar Jawa ini, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu memberikan pendapat-pendapat yang tajam, tapi khusus untuk mengontrol pembangunan, mengontrol aparatur negara yang berbuat jahat dan
kan Karni Ilyas mau coba-coba meng-KO Jokowi, dianya sendiri yang kena KO, rasain deh. Saya kira saya setuju ya dengan Pak Jokowi. Jadi apa yang kurang bebas di Indonesia ini? Kita bicara di sini juga sangat bebas sekali di radio bisnis ini. Bagus sekali radio bisnis. Berikan saluran kepada masyarakat untuk bicara apa saja di sini. Saya sering dengar mereka memaki-maki, kemudian mengkritik pemerintah dengan keras. Biasa-biasa aja tuh. Di El Sinta juga begitu, di beberapa tempat di televisi Kompas, di Metro TV, itu pengacara seperti Rocky Gerung, seperti sebut aja orang udah jelas itu ya. Kayak dulu si siapa Fakhri ya, sekarang nggak ada lagi itu. Terus siapa itu yang asistennya Pak Gerindra, itu sekarang juga nggak bicara lagi itu. Fadlizon ya, nggak pernah bicara, kenapa itu? Jadi nggak ada masalah saya kira. Indonesia ini sangat bebas sekali. Coba Anda lihat di Turki, lihat di Arab, wah itu pembatasannya luar biasa, itu pengajian apa segala macam, kalau nggak dapat izin nggak bisa itu di sana. Di Indonesia itu luar biasa, kita mau bicara apa aja di radio bisnis ini dari pagi sampai malam. Hebat nih radio bisnis, memberikan peluang pada masyarakat kita untuk mengungkapkan pendapatnya dengan semaunya, katakanlah, dengan sebebas-bebasnya. Jadi sudah sangat bagus itu Pak Jokowi itu di Indonesia. Saya nggak tahu itu surveinya dari mana. Saya pikir perlu dibuat lagi. Coba ada nggak pendengar yang bisa memberikan contoh pemerintah melarang apa, pendapat apa di radio ini, atau di mana saja gitu pemerintah melarang ini, melarang itu. Saya kira nggak ada. Kita ini luar biasa, di era Pak Jokowi ini mendapatkan leluasa, kebebasan untuk bicara apapun. Ini justru yang saya lihat sebagai rakyat kecil, sebagai pelaku bisnis ini, sekarang udah terjadi kebebasan yang kebablasan, yang akhirnya di akar rumput masyarakat ya terjadi sebuah polarisasi. Ini sangat berbahaya. Udah saatnya harus dibatasin mana yang boleh bebas, mana yang nggak boleh bebas. Terima kasih. Saya melihat yang disampaikan oleh Kang Ilyas itu survei yang dilakukan untuk usia berapa, masyarakat mana, seperti itu. Jadi surveinya jelas. Karena kalau yang saya lihat sekarang ini justru kebablasan berbicara ya, bukan maksudnya dibatasin ya. Itu yang disampaikan oleh Presiden menurut saya udah benar banget sih. Karena negara kita udah terlalu bebas sih, menurut itu aja. Ya, dunia ini selama ini semenjak reformasi kita begitu luar biasa ya. Bebas berbicara kepada siapa tuh, tidak kenal siapa pejabat, siapa yang bukan pejabat, ngomong seenaknya, mencaci maki, mencemooh dengan seenaknya begitu, tapi masih juga merasa dibatasin omongannya. Itu keterlaluan itu. Saya nggak setuju dengan apa yang bilang Pak Karni Ilyas itu. Dia selalu yang mengundang dalam forumnya apanya itu, selalu mengundang orang-orang yang selalu mencemooh seperti Rocky Gerung, CS dan lain-lain itu. Apa lagi yang kurang coba? Coba kalau zaman Soeharto ngomong begitu, habis lo. Bisa dicetek besoknya udah nggak ada nyawa lo. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya kebebasan tidak dibatasi, tapi masih banyak buzzer-buzzernya yang berkeliaran. Kalau dulu kan tidak sependapat dengan pemerintah. Coba giliran yang pemerintah yang punya mengintimidasi rakyatnya, nggak usah kita ini lah, kita kasus terakhir ini aja lah, Mr. Rambo, ya kan, itu buzzer-buzzernya pada kemana, pada tiarap semua. Tapi yang berlawanan sama dia, langsung mereka itu menjelek-jelekan. Jadi kata pentingnya sih memang enggak, tapi buzzer-buzzernya detik ini tidak berkeliaran, harusnya angkat juga dong mereka itu. Bagaimana perilaku yang sudah digaji rakyat ini. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.